Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Suci Damayati dengan NIM 88842100021 dengan rekan saya Monika Firtalantita X dengan NIM 888421005. Pada video kali ini kami akan menampilkan bagaimana caranya melakukan pemberian medikasi melalui intravena. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan mempraktikkan bagaimana caranya untuk memberikan medikasi intravena secara langsung. Jadi nanti kita akan menyuntikkan langsung obatnya itu ke pembuluh darah vena dari pasien kita. Nah, yang perlu kita perhatikan ketika kita akan memberikan obat atau memberikan injeksi kepada pasien adalah yang pertama adalah kita harus melakukan prinsip 6 benar ya. Seperti ada 6 benar obat, benar tepat pasien dan lain sebagainya, itu harus benar dulu. Prinsip-prinsip pemberian obat harus benar ya. Nah, kalau misalnya nih prinsip pemberian obat sudah benar, jangan lupa juga untuk melakukan cuci tangan atau tindakan aseptik. Nah, itu perlu dilakukan sekali ya, jadi jangan sampai lupa. Setelah itu juga yang perlu diperhatikan adalah apakah obat yang akan kita berikan itu dalam berbentuk ampul atau berbentuk vial, karena ada beberapa obat itu yang harus dicampurkan sebelum diberikan kepada pasien, itu harus dicampur menggunakan Aquades. Seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita akan mulai nih. Sebelum kita mulai, kita harus lihat dulu nih di mana letak tempat kita akan melakukan penyuntikan. Apakah ada di tangan pasien, ataukah ada di lengan, ataukah ada di mana. Nah, untuk kali ini kita akan melakukan injeksi intravena melalui vena yang ada di lengan. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan setelah kita sudah tahu di mana tempat kita akan menyuntik? Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan ketika kita sudah tahu adalah melakukan tindakan aseptik, yaitu cuci tangan. Nah, kita sudah melakukan cuci tangan ya. Selanjutnya adalah kita menggunakan handscoon. Nah, baiklah, kita sudah menggunakan handscoon ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita memasang perlat di bawah tempat kita akan melakukan tindakan. Punten Bapak. Baiklah teman-teman, untuk area penusukan dari medikasi intravena itu biasanya menggunakan vena yang ada di lengan bagian atas, yaitu bagian vena mediana dan juga pada bagian vena cubitus. Baiklah, sekarang kita akan memasang tourniquetnya ya. Pemasangan tourniquetnya itu jangan dipasing di bagian venanya teman-teman, tapi diberi jarak, yaitu sekitar 3-5 cm. Punten ya Bapak. Nah, baik, kalau misalnya nih tourniquetnya sudah terpasang, selanjutnya kita akan melakukan pembersihan atau dibersihkan dulu nih bagian yang akan kita suntik menggunakan alcohol swab. Gerakannya yaitu dari dalam keluar sekitar 5 cm. Nah, baik, selanjutnya teman-teman, tadi kan kita sudah memasang tourniquetnya ya, terus kita sudah menyiapkan juga dari plester yang akan kita gunakan untuk penutupan nanti setelah kita melakukan injeksi intravena. Baik, selanjutnya kita akan menyuntikkan obat dari medikasi intravena ini. Jangan lupa ya, diperhatikan juga apakah obat tersebut termasuk obat vial atau obat dari ampul, karena beberapa obat itu untuk dilakukan atau untuk diberikan kepada pasien harus dilarutkan terlebih dahulu menggunakan Aquades.
Nah, baik teman-teman, ketika kita akan menusukkan jarum ini kepada pasien kita, jangan lupa juga untuk memastikan bahwa di dalam squid ini sudah tidak ada gelembung udaranya ya. Baik, ini sudah tidak ada gelembung udaranya. Berarti kita sudah dapat melakukan penyuntikan kepada pasien. Baik, kita akan melakukan penyuntikan di daerah sini yang sudah kita bersihkan tadi ya. Nah, untuk posisi dari jarumnya yaitu di bagian terbukanya itu menghadap ke atas. Setelah itu untuk derajat penusukannya yaitu sekitar 20 sampai 30 derajat. Baik, kalau misalnya kita sudah yakin langsung kita tusukkan sebesar 20 sampai 30 derajat. Baik teman-teman, kalau misalnya nih sudah dilakukan penusukan, jangan lupa juga untuk melakukan aspirasi, yaitu tangan kita digantikan dulu nih yang tadi memegang spuit lalu menarik sedikit ke luar. Kalau misalnya di dalam spuit itu sudah terlihat darah, maka kita sudah bisa melakukan lanjutan dari tindakan yang tadi, yaitu kita akan memasukkan obatnya. Baik, langsung kita masukkan ya. Nah teman-teman, kalau misal sudah dilakukan pemasukannya ya, sudah dimasukkan obatnya, selanjutnya kita akan melakukan penutupan nih. Jadi menggunakan alkohol swab lagi. Nah kita lipat dua seperti ini. Lalu kita tarik nafas Pak. Nah sudah ya, jangan lupa untuk menaruh spet bekas dari kita suntik tadi itu ke dalam bengkok. Nah teman-teman, tadi area penusukan tadi yang sudah kita tutup menggunakan alkohol swab itu, sebelum kita penutup menggunakan plester ya, itu harus didep terlebih dahulu. Jadi ditekan terlebih dahulu untuk beberapa menit. Setelah itu barulah kita memasangkan hipafik atau plesternya. Nah sudah ya teman-teman, jadi seperti itu tadi adalah bagaimana caranya melakukan penusukan melalui intravena secara langsung. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan medikasi intravena yaitu melalui selang ya. Nah untuk melalui selang ini tata caranya yang pertama seperti tadi ya, kita harus memperhatikan prinsip pemberian obatnya bagaimana. Setelah itu bagaimana obatnya, apakah harus dilarutkan ke dalam aquades atau tidak. Jangan lupa juga untuk menerapkan prinsip aseptik. Nah selanjutnya kita pasang dulu perlaknya ya. Bentar ya Pak. Nah baiklah, karena kita akan melakukan injeksi di bagian selangnya ya, jangan lupa untuk menutup aliran dari infusnya. Nah selanjutnya teman-teman, kita akan melakukan injeksi pada bagian selangnya ya. Nah baik, sebelum kita melakukan injeksi, jangan lupa untuk memastikan bahwa di dalam jarum suntik kita ini atau di dalam squid kita ini sudah tidak ada gelembung udaranya. Baik, kita buka ya. Nah baik, sama prinsipnya seperti tadi, yaitu bagian terbuka itu ada di bagian atas. Untuk area penusukannya yaitu pada area ini ya teman-teman, pada area karetnya. Baik, kita akan penusukan. Nah jika sudah kita lakukan penusukan, ini untuk melakukan pendorongan obatnya itu harus pelan-pelan ya teman-teman. Baik, kalau misal kita sudah, lalu langsung kita tarik. Nah, pada prinsip pemberian obat yang melalui selang ini, teman-teman, itu kita tidak usah melakukan penutupan tadi seperti yang tadi, yaitu menggunakan alkohol. Mengapa? Karena kan kita menyuntiknya di dalam karet dari selangnya ya, jadi nanti otomatis dia akan langsung tertutup. Jadi teman-teman, seperti itu tadi adalah tata cara bagaimana caranya untuk melakukan injeksi intravena melalui selang.